years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my head. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang status kencing unta itu. Pada umumnya, para ulama menganggap bahwa kencing unta itu termasuk ya kencing, unta juga kencing, maka dia dihukumi dengan najis. Saya ingat ada sebuah hadis yang membicarakan tentang daging unta. Ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang makan daging unta hendaknya dia berwudu. Sementara ketika makan daging yang lain Rasulullah tidak menyuruh sahabatnya berwudu. Ini kemudian dipahami bahwa berarti kalau begitu yang membatalkan wudu adalah makan daging unta. Nah, tapi para ulama kemudian menanggapi bahwa ketika Rasul membicarakan tentang orang yang makan daging unta berwudu itu, konon waktu itu sebenarnya bukan makan daging untanya. Jadi ketika Rasul berkumpul dengan para sahabatnya, ada seseorang yang keluar angin, buang angin, kentutlah bahasa kitanya. Rasul tahu orang itu, tahu. Kebetulan saat itu orang-orang sudah makan daging unta. Rasul ingin menjaga perasaan sahabat yang satu ini, tapi demi menjaga sahabat yang satu ini kemudian beliau sebutkan seakan-akan semuanya suruh wudu. Padahal maksudnya targetnya satu orang. Siapa yang makan daging unta hendaknya berwudu. Konon waktu itu karena Rasul ada satu orang. Ketika datang waktu sholat, sedangkan dia kentut tadi, semua yang makan daging unta berwudu, sehingga dipahami bahwa sebenarnya itu tidak wajib dan tidak membatalkan wudu, hanya ada kepentingan. Nah, tentang kencing unta ini para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh diminum, tapi yang lain mengatakan itu dalam kondisi darurat. Karena Rasul sendiri ketika mengajak para sahabatnya, mempersilahkan sahabatnya minum kencing unta dalam keadaan sulit air waktu itu. Ini yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat. Tapi kalau kemudian akan dijadikan di produk besar-besaran, saya tidak setuju. Karena apa? Menimbulkan banyak masalah. Sesuatu yang diperselisihkan ditambah itu kan tidak menjamin bahwa itu sehat ya. Apalagi kalau sudah dikemas, disimpan dalam waktu yang cukup lama, pasti ada perubahan ya. Tapi ini kan belum terjadi ya. Nah, saya sebenarnya tertarik ketika teman kita, sahabat kita, Nabi Haikal dipercaya untuk mengurusi masalah label halal haram itu penting sekali karena halal haram kan sangat berpengaruh kepada perilaku manusia. Tetapi ketika kemudian label halal haram dikonsentrasikan untuk diarahkan menuju produk atau pengkemasan kencing unta, itu kok rasanya jadi kurang pas ya. Mosok sih nanti akan timbul kesan bahwa itu menteri kencing unta kan repot ya, atau pejabat kencing unta gitu. Apa nggak ada yang lain? Saya kira yang lain lah. Mungkin itu hanya beliau dapat masukan dari seseorang yang punya bisnis kencing unta gitu, karena dagingnya sudah tidak kebagian, susunya nggak kebagian, mungkin ya kencingnya itu kan gitu. Tapi bahwa kencing itu punya daya medis, iyalah kan. Kencing kita saja untuk mengobati mata kita kan ampuh juga. Untuk keramas rambut juga akan bagus, ya kan? Itu kita sudah ada namanya tes urin kan, banyak tes urin itu, pengobatan urin itu kan ada itu. Untuk katanya untuk keramas rambut, besi, untuk kumur-kumur juga gigi menjadi kuat, untuk cuci muka juga celing dan sebagainya. Tapi najis tetap najis. Artinya ketika kita melihat ada manfaatnya di sana dipergunakan, ya dia harus dicuci, dikeramas dengan bersih supaya najisnya tidak menempel gitu. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan.